yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Shalom untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Saya yakin pada saat hari ini kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengklik dan menyaksikan dan beribadah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online GKPB MDC Karawang. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami, tegur kami, dan biarkan kami melihat betapa besar ajaibnya, dan izinkan kami boleh takjub akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali hidup ini diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan. Dan kalau saya boleh bilang, bahkan kehidupan kita merupakan rangkaian daripada keputusan demi keputusan. Kalau saya memakai pakaian seperti yang saya pakai hari ini, itu adalah keputusan yang saya ambil. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, bukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan, itu berdasarkan keputusan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan melihat keputusan-keputusan yang Tuhan ambil semasa Yesus berada bersama-sama dengan manusia 2000 tahun yang lampau. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika Yesus dalam rupa manusia pada waktu 2000 tahun yang lampau ada bersama-sama dengan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup ini tidak lepas daripada keputusan demi keputusan. Bahkan ketika orang tidak mengambil keputusan pun, sebenarnya dia sudah mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Singkat kata, setiap orang, siapapun kita, pasti mengambil keputusan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keputusan-keputusan yang diambil tentu tidaklah senantiasa menyenangkan bagi banyak orang. Dan hal ini dikatakan dengan keputusan yang tidak populer. Keputusan yang tidak populer adalah keputusan yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang lain dan salah ditafsirkan oleh orang lain. Tetapi keputusan yang tidak populer seringkali bisa berdampak di dalam jangka waktu yang panjang. Saudara-saudaraku yang terkasih, langsung saja kita melihat apa saja keputusan-keputusan yang akan saya saksikan kepada kita semuanya. Tentu banyak keputusan yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi ada beberapa hal, yaitu keputusan yang tidak populer yang diambil oleh Tuhan Yesus. Hal yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa.
makan bersama dengan Matius sang pemungut cukai. Matius adalah seorang pemungut cukai yang mengambil pajak dari orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan paksa. Seringkali kalau ada orang yang tidak ingin atau tidak bisa memberikan pajak, maka akan mendapatkan aniaya. Sehingga pemungut cukai ini adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang yang dikatakan orang-orang disamakan dengan orang-orang yang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak Matius untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka Matius menanggapi Yesus dan menerima ajakan Yesus sehingga Matius menjadi murid Yesus. Dan pada waktu itu Yesus bersama dengan Matius makan bersama-sama di rumah Matius. Dan ketika orang-orang banyak melihat, dan ada juga orang-orang berdosa lainnya melihat, juga ada pemungut cukai lainnya melihat, mereka bergabung bersama Yesus dan Matius untuk makan bersama-sama. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu, orang Farisi melihat, wah, kenapa Yesus makan duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa? Hal yang tidak wajar dan hal yang seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak dilakukan oleh Yesus, yaitu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi keputusan itu diambil oleh Yesus, dan hal ini dianggap sebagai keputusan yang tidak populer. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, bukan berarti Tuhan Yesus mau berdosa juga bersama-sama dengan mereka, mau mengikuti apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Tidak. Yesus bertujuan untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kabar baik bahwa mereka pun Tuhan kasihi, bahwa keselamatan pun ada bagi mereka, untuk setiap orang-orang yang mau bertobat, untuk setiap orang-orang yang mau berbalik daripada dosa kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keputusan yang Tuhan ambil yaitu ada bersama-sama kita orang-orang berdosa. Bukankah orang-orang yang berdosa juga merupakan kita dan setiap kita, saya dan saudara. Kita, saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Tetapi Yesus mau hidup, mau bersama-sama dengan kita orang-orang berdosa ini. Hal yang kita ambil dari pelajaran hari ini, pelajaran ini, yaitu Yesus tidak menjaga jarak, tetapi Yesus ada bersama-sama dengan setiap orang, walaupun dia adalah orang-orang berdosa. Dan keputusan ini seringkali disalah mengerti, salah satunya oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi melihat seharusnya Yesus tidak makan bersama dengan orang-orang berdosa. Hal yang kedua, keputusan yang Tuhan Yesus terambil di dalam Lukas 6. Mari kita membuka di dalam Lukas 6, ayatnya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat selanjutnya. Dikatakan Lukas 6, pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Pada waktu itu kebetulan hari Sabat. Menurut tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang yang sakit tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat. Dan orang-orang sakit tidak boleh meminta kesembuhan pada hari Sabat. Tradisi ini sebenarnya bukan datang daripada Allah. Tentu kalau tradisi ini berasal daripada Allah, Yesus pun pasti mengikutinya. Karena Yesus berasal daripada Allah. Tetapi tradisi ini berasal daripada manusia. Yang dibuat oleh manusia. Sehingga seringkali tradisi-tradisi ini memberatkan bagi banyak orang. Sehingga pada waktu itu Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan orang tersebut. Dan keputusan ini tidak populer bagi orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, keputusan tidak populer yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan kita. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan saya dan saudara. Apabila saudara-saudari dan saya pada saat hari ini sakit batin, sakit jiwa kita, entah tubuh kita yang sakit, ada kabar baik. Yesus ingin menyembuhkan dan Yesus sementara menyembuhkan kita semua pada saat hari ini. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang yang mati sebelah tangan kanannya, Yesus juga ingin menyembuhkan setiap kita. Saudara-saudaraku, pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan pada waktu hari Sabat. Tuhan Yesus melawan tradisi-tradisi orang-orang Yahudi. Bukan sebuah hal yang mudah, tetapi ini adalah keputusan yang mengandung resiko. Karena bisa saja Tuhan Yesus dilempari, dirajam pada waktu itu, karena melanggar tradisi yang pada waktu itu sangat ketat. Tapi karena belas kasihannya Tuhan Yesus kepada kita, karena belas kasihannya Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, Dia membuang tradisi itu. Dan Dia mengulurkan tangannya, menjamah setiap orang yang sakit untuk menyembuhkan saya dan saudara. Keputusan yang ketiga yang diambil oleh Tuhan Yesus adalah keputusan yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ketiga. Mari kita membaca. Di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ketiga dituliskan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ketika kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Pada waktu itu, seorang sahabat Yesus, Lazarus, hendak mati karena sakit parah. Lazarus ini memiliki saudari perempuan, yaitu Marta dan Maria. Dan ketiga orang ini bersahabat karib dengan Yesus. Ketika Lazarus hendak mati karena sakit parah, maka Maria dan Marta mengambil keputusan untuk mengirimkan kabar kepada Yesus agar Yesus segera datang dan menyembuhkan adiknya, yaitu Lazarus. Ketika kabar itu didengarkan oleh Yesus, Yesus tidak lantas kunjung datang kepada mereka, tetapi Yesus sengaja menunggu 2 hari lamanya. Secara kognitif daripada Maria dan Marta, tentu mereka berpikir,
Ketika Yesus mendengar Lazarus yang dia kasihi itu hendak mati, pastilah Yesus akan segera datang dan mengulurkan tangannya menjamah Lazarus dan Lazarus akan sembuh. Tetapi Bapak Ibu, apakah hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menarik kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita melihat ayat selanjutnya. Di dalam ayatnya yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Saudara-saudaraku, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus malah dengan sengaja tetap tinggal diam 2 hari lamanya. Karena 2 hari lamanya, maka Lazarus itu meninggal. Dan Yesus tiba di tempat Maria dan Marta dan Lazarus pada waktu itu. Dan ketika Maria dan Marta mendapati Yesus datang, mereka lantas pergi menemui Yesus. Dan mereka sedih, mereka menangis dengan terseduh-seduh. Dan berkata, "Yesus, seandainya engkau datang pada waktu itu, maka adikku Lazarus akan sembuh dan tidak akan mati." Bapak Ibu, bukankah hal ini juga seringkali terjadi atas kehidupan kita? Yaitu kalimat atau kata seandainya. Seandainya suami saya seperti ini dan itu. Seandainya istri saya seperti ini dan itu. Atau mungkin seandainya anak-anak saya seperti ini dan itu. Mungkin saya akan mengalami ini dan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, apabila kita menaruhkan hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria dan Marta, maka tidak ada yang kebetulan, tetapi Tuhan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan kepada setiap kita. Kita harus percaya ini. Ketiga hal keputusan yang tidak populer yang diambil oleh Tuhan Yesus. Makan dengan orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan sengaja yang ketiga, menunggu 2 hari lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau demikian, kalau saya melihat hal ini, saya mengambil keputusan bahwa ketika itu Yesus mengambil keputusan bukanlah mengambil keputusan yang tidak baik. Dia adalah Tuhan dan keputusan-keputusannya itu adalah sempurna. Dengan demikian saya melihat dan mau menuliskan bahwa yang pertama, keputusan yang Tuhan buat yaitu untuk mengasihi orang-orang berdosa. Keputusan yang pertama Tuhan Yesus lakukan adalah mengambil keputusan untuk mengasihi saya dan saudara sebagai orang-orang berdosa. Hal yang kedua adalah keputusan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan terbelenggu. Yesus mengambil keputusan untuk membebaskan kita daripada belenggu kutuk dosa. Yesus ingin melepaskan kita daripada kuasa si iblis yang membelenggu kita. Itulah keputusan Yesus untuk mengasihi saya dan saudara. Dia ingin melepaskan kita daripada kutuk dosa. Yang ketiga, yaitu keputusan yang Yesus buat adalah keputusan yang dibuat dengan cara dan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sengaja 2 hari lamanya menunggu lagi, maka boleh dikatakan Yesus mempunyai cara dan waktunya sendiri. Kita tidak bisa mengintervensi Yesus. Kita hanya bisa meminta seperti yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Tetapi cara dan waktunya tergantung Yesus. Tetapi kita harus percaya
Keputusan yang Tuhan ambil adalah keputusan untuk mengasihi saya dan saudara. Dan keputusan yang Tuhan ambil adalah untuk membebaskan dan memberkati kita, menyembuhkan kita daripada kutuk dan dosa. Hal yang ketiga adalah keputusan Tuhan untuk memakai caranya sendiri dan waktunya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita melihat ketiga hal ini, maka kita harus percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau kita melihat ketiga hal ini dan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengar, maka seharusnya yang pertama, kita percaya akan keputusan Tuhan. Yang kedua, kita harus berseru dan menantikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, di tengah-tengah wabah ini, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir dan berkata dalam hati, Tuhan seandainya, Tuhan, mengapa begitu lama? Tuhan, mengapa tidak kunjung datang? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang Yesus lakukan kepada Maria, Marta, dan Lazarus, Tuhan mempunyai cara dan waktunya sendiri. Tetapi di akhir perjalanan mereka, Tuhan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan dahsyat. Kiranya hal ini bisa menguatkan setiap kita. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menyegarkan dan menguatkan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan kesaksian daripada salah seorang jemaat di gereja kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada awal tahun 2020, Tuhan izinkan saya untuk melewati satu kejadian yang saya dan keluarga rasakan sangat berat. Saat itu tanggal 6 Januari, anak bungsu saya harus dirawat di ruang ICU setelah menjalani operasi besar, operasi pemotongan usus halus dan usus besar sekitar 30 cm. Saya dan suami sebagai orang tua, juga sebagai seorang dokter, merasa sangat terpukul dan sedih sekali. Bukannya kami mengabaikan atau tidak memperhatikan keluhan anak kami saat itu, sampai usus buntunya pecah dan melengket. Karena sebelumnya pada akhir Desember 2019, kami sempat memeriksakan Jojo ketika diare untuk pemeriksaan darah, bahkan USG. Ketika diare sampai dirawat inap selama 2 hari. Dan ketika dinyatakan pulang, pemeriksaan lab, USG, semuanya menunjukkan dalam batas normal. Setelah itu kami beberapa waktu berlibur di Bali. Saat liburan di Bali, Jojo masih aktif bergerak seperti biasa. Bermain, bercanda, hanya nafsu makannya yang menurun. Tidak ada gejala panas ataupun nyeri perut. Namun, hati saya sebagai seorang ibu merasa ada satu keyakinan atau sesuatu sama anak saya karena nafsu makannya tidak seperti biasanya. Setelah pulang liburan, keesokan harinya saya membawa Jojo kontrol kembali ke rumah sakit, memeriksakan kembali darah, USG, dan saat itu dinyatakan usus buntu. Kemudian direncanakan sito operasi.
Pada awalnya kami pikir hanya operasi usus buntu biasa. Namun, selama proses operasi ditemukan proses perlengketan yang cukup luas. Bahkan saat itu, dokter yang mengoperasi sudah meminta persetujuan kami orang tua untuk pemotongan usus dan juga kolostomi. Artinya, dibuat lubang di dinding perut untuk mengeluarkan feses atau tinja, sehingga kedepannya Jojo harus buang air besar tidak lewat anus lagi, tetapi lewat alat yang dipasang di dinding perutnya. Bisa dibayangkan seorang anak kecil yang melihat semua itu dan bagaimana reaksinya. Kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan sangat terpukul pastinya. Saat itu kami berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan karena selama ini kami hanya mengandalkan kemampuan manusia. Kami hanya mengandalkan logika berpikir kami secara medis. Seperti yang kita ketahui di dalam medis itu, 1 ditambah 1 belum tentu 2 hasilnya. Apalagi gejala medis klinis Jojo tidak khas seperti penyakit usus buntu seperti biasanya. Ketika berdoa, Tuhan mengingatkan beberapa ayat yang menguatkan seperti di Korintus, kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Lalu, Tuhan mengingatkan tentang ayat di Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saat itu, saya berserah diri sama Tuhan. Saya berikan semua rasa takut saya sama Tuhan, dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan Jojo. Tuhan, saya berikan Jojo untuk kemuliaan Tuhan, pakai hidup Jojo untuk kemuliaan Tuhan sebagai hamba Tuhan, atau Tuhan pakai saya untuk melayani Tuhan. Setelah 6 hari di ICU dan 4 hari di ruang perawatan, puji Tuhan Jojo pulang dalam kondisi yang sangat baik dan kolostomi dibatalkan untuk Jojo. Jadi sampai sekarang puji Tuhan Jojo bisa buang air besar normal kembali. Tidak perlu ada alat kolostomi yang menempel di dinding perutnya. Namun pergumulan lain setelah operasi seperti komplikasi kebocoran usus setelah operasi masih kami harus doakan supaya Jojo tidak mengalami kebocoran usus tersebut. Puji Tuhan, Yesus baik, Jojo tidak mengalami komplikasi tersebut. Dan hasil patologi anatomi usus yang dipotong di tubuh Jojo menyatakan bukanlah keganasan. Kami sangat lega dan bersyukur sekali lagi untuk kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan. Semoga kita semua bisa selalu menaruh harap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di segala kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Karena itu kita akan menutup ibadah ini. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang bersedia untuk mengirimkan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ke nomor rekening yang tertera di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu juga bisa mengantarkannya langsung ke gereja atau ke rumah Ibu Bendahara gereja kita. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa untuk mendapatkan berkat. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan sampai saat hari ini. Kau terus menyertai kami. Kau terus melindungi kami. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah
apa yang kami telah dengar boleh menjadi kesaksian bagi hidup kami dan kekuatan bagi hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan melepaskan kami dari kutuk dosa, lepaskan kami daripada kesakitan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk mendapatkan berkat. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan di dalam Tuhan, sehingga engkau berhasil. Terimalah berkat-berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.